Masuknya saham PT Barito Renewables Energy atau BREN ke papan pemantauan khusus tahap kedua atau Full Periodic Call Auction atau FCA ini masih menjadi ramai buah bibir para pelaku pasar saham Indonesia. Pasalnya sejak masuk FCA pada 29 Mei 2024, harga emas BREN terus mentok auto reject bawah atau ARB versi FCA yang sebesar 10% per hari. Tetapi pekan ini pergerakan saham BREN masih volatile, apalagi setelah FTSE batal memasukkan saham grup Barito ini ke FTSE Global Equity Index. Alhasil, nilai kapitalisasi pasar BREN pun terus terkikis. Sebagai saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia, pelemahan BREN punya konsekuensi besar bagi IHSG. Selengkapnya dalam saham konglomerat lesu, bikin IHSG galau seminggu. Kita lihat slide yang pertama. Ya, gagalnya PT Barito Renewables Energy atau BREN ini masuk ke dalam indeks bergengsi FTSE yang disebut-sebut menjadi penyebab nih utama jatuhnya indeks harga saham gabungan ke level 6.949 pada perdagangan Rabu di minggu lalu. Ditambah, BREN ini yang masuk ke papan pemantauan khusus FCA juga menjadi beban tambahan bagi indeks komposit. Sebelum dibahas kapitalisasi saham Prayogo, kita bahas dulu nih. Kenapa IHSG minggu-minggu ini balik lagi ke level 6 ribuan ya. Kalau menurut para analis, saham-saham milik Prayogo Pangestu ini sebagai aktor utama dari kejatuhan IHSG. Bahkan disebutkan level IHSG saat ini ada di kisaran 6.900-an hingga 7.000-an itu merupakan anomali begitu ya, sebab hanya terdorong oleh saham-saham grup Barito yakni BREN, BRPT, TPIA, Cuan dan juga PTRO atau Petro yang memiliki kapitalisasi pasar jumbo. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada IHSG kalau saham-saham Prayogo Pangestu itu tidak dihitung ya. Nilai dari IHSG sendiri wajarnya sebenarnya cuma 5.800-an. Kalau nggak ada saham grup Barito seperti tadi yang disebutkan. Itulah pengaruhnya ya, bagaimana saham berkapitalisasi besar mempengaruhi pergerakan IHSG. Lalu kalau kita ke slide berikutnya untuk tahu lebih detail kapitalisasi saham konglomerat RI apa aja, kita lihat di slide berikutnya. Ya. Tentunya ada beberapa saham Prayogo Pangestu masuk kategori big cap, seperti PT Barito Renewables Energy atau BREN yang memiliki market cap, kita lihat ini data per Kamis ya, 896,37 triliun. Disusul juga ada TPIA, kita lihat dengan market cap sebesar 756,98 triliun. Kemudian kapitalisasi pasar BRPT sebesar 91,4 triliun, diikuti Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan sebesar 84,88 triliun. Kemudian saham konglomerat batubara ada punya Dato Lotakong, ini Bayan begitu ya 590,53 triliun atau kita lihat berikutnya PT Aman Mineral juga dari grup Salim sebesar 873,84 triliun dan kita lihat ada DSSA dari grup Sinarmas sebesar 150,10 triliun ya. Jadi 7 emiten di atas jika dihitung kapitalisasi pasar ya saat ini per Kamis kemarin ini mencapai 3.444 triliun rupiah yang mewakili dari 29,51% dari total kapitalisasi IHSG. Ya, pergerakan IHSG ini menjadi nggak sehat ya sebenarnya karena kalau kita lihat saham-saham konglomerat ini pasalnya pergerakan harganya sangat bergantung pada aliran dana masuk dari pemegang saham mayoritas dan sering dianggap sebagai saham momentum. Tapi ada sektor lain yang berpengaruh besar ke IHSG, ada saham-saham yang terkenal juga nih memiliki fundamental baik atau blue chip. Pergerakan harga sahamnya biasanya berdasarkan kondisi fundamental dan prospek bisnisnya ke depan. Apa aja kita lihat dari saham-saham blue chip? Ya kalau kita lihat seenggaknya ada 10 emiten blue chip mulai dari sektor perbankan besar. Di antaranya PT Bank Sentral Asia atau BBCA, lalu ada BMRI, kita lihat ada BBNI dan juga ada BBNI dan BBRI begitu ya. Adapun juga kalau kita lihat Bank Syariah Besar RI ada di PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS. Nah, emiten blue chip yang lain yang berpengaruh ke IHSG ada juga ICBP, lalu kalau kita lihat juga ada AMRT dari Alvaria Trijaya, lalu ada ASI, juga ada TLKM dan juga PT Unilever Indonesia atau UNVR. Ya, kalau misalnya kita lihat ini nilai kapitalisasi pasar dari 10 emiten besar tersebut jika diakumulasikan ini mencapai 3.626,66 triliun rupiah. Setara dengan 31,07% dari total kapitalisasi IHSG
saat ini yang sebesar 11.671 triliun rupiah atau 11,6 kuadriliun begitu ya. Nah, dari dua sektor yang paling berpengaruh ke IHSG tersebut, jika digabung nih ya, jadi ada 17 begitu ya, emiten yang berpengaruh di IHSG. Nah, jadi dengan kontribusi mencapai 60,58% terhadap IHSG. Sisanya sekitar kurang dari 40% baru disumbang oleh lebih dari 900 emiten yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ya. Dan kalau kita lihat tadi pemirsa, memang tren penurunan IHSG seperti ini bisa plus minus juga ya. Satu sisi tingkat kepercayaan investor terhadap pasar saham bisa berdampak, dan satu sisi juga malah ada yang ngambil kesempatan nih berinvestasi di tengah penurunan IHSG dan juga saham-saham yang terdiskon. Tapi tetap ya, hati-hati dalam berinvestasi, pastikan investasinya juga sesuai dengan profil resiko Anda.